Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah, Allah menutup, ala qulubihim, di atas hati mereka. Khatama artinya toba'a alaiha, Allah menutup di atas hati itu, was tauthaqah, dan jadi kuat, fala yadkhuluha khair, maka tidak ada kebaikan yang masuk. Jadi yang dimaksud dengan khatamallahu ala qulubihim, yakni ditutup rapat-rapat oleh Allah hingga kebaikan tidak bisa masuk. Wa ala sam'ihim, dan di atas pendengaran mereka, ay mawadhi'ihi, yakni di tempat pendengaran mereka. Bukan tidak dengar, tetapi kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, fala yantafi'una, mereka tidak bisa mengambil manfaat, bima yasma'unahu, dari apa yang mereka dengar, minal haqqi, yaitu kebenaran. Wa ala absarihim, dan di atas penglihatan mereka, ghisyawatun, ada sumbatnya, yaitu ghita'un. Ghisyawah artinya ghita'. Fala yubsirunal haqqa, maka mereka tidak melihat kebenaran. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab atau siksa yang besar. Yang besar yakni qawiyun daimun, yang kuat dan kekal. Baik, jadi ayat 7 ini dan ayat sebelumnya, ayat 6, membicarakan tentang orang-orang kafir. Berikutnya nanti kelompok manusia yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang kafir, berfirman tentang orang-orang kafir, di sini cuma 2 ayat, yaitu innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim, dan seterusnya. Jadi kenapa orang-orang kafir itu tidak bermanfaat untuk mereka peringatan itu? A'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, ya karena kekufuran mereka hingga ditutup oleh Allah di atas hati mereka. Khatamallah, Allah tutup. Jadi khatama itu nutup. Maka khatamul anbiya atau khataman nabiyyin itu di Al-Quran, penutup para nabi artinya. Nah, ini yang oleh orang Ahmadiyah diartikan, oh perhiasan para nabi itu salah dong. Jadi betul, cincin itu perhiasan itu. Tapi kenapa dinamakan khatam? Dinamakan khatam karena dia fungsinya sebagai segel gitu, ring, maka dinamakan khatam. Bukan karena fungsinya sebagai perhiasan, bukan. Jadi khatamun nabiyyin artinya penutup para nabi. Jadi hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuat itu, rapat itu tutupnya, hingga kebaikan tidak bisa masuk. Kalau sudah begini, mau dikasih peringatan model apapun, ya tidak bisa masuk, sebagaimana sudah kita
bahas pada kajian yang lalu. Wa ala sam'ihim. Nah, kalau hatinya ditutup, kupingnya juga ditutup. Nah, dengar saya dengar tapi tidak bisa ambil manfaat. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq. Mereka tidak dapat mengambil manfaat dari kebenaran yang mereka dengar. Penglihatannya juga begitu. Wa ala absarihim ghishawah. Dan di atas pandangan mereka ada tutupnya, ada sumbatnya, ada ghita. Fala yubsirunal haqqa. Maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Walahum, nah ini balasannya di akhirat nanti, walahum adzabun alim. Baik, selanjutnya tentang orang-orang munafik ini ada banyak ayat. Jadi giliran orang kafir 2 ayat, munafik banyak. Karena ternyata yang lebih membahayakan umat Islam itu adalah orang-orang munafik. Jadi kalau kita lihat di awal surah Al-Baqarah itu manusia itu terbagi menjadi 3 saja. Mukmin, muttaqin, yang beriman, bertakwa, kafir, yang ketiga adalah munafik. Nah, orang-orang munafik ini waktu di Mekah, waktu Rasul masih di Mekah belum ada. Jadi waktu Nabi SAW di Mekah, yang ada ya orang-orang beriman dengan resiko yang sangat berat yang harus mereka hadapi, apalagi kalau status sosialnya dipandang rendah. Nah, itu harus menghadapi resiko yang sangat berat. Kayak kalau Rasul itu biar dimusuhi, dibenci, tapi masih dilindungi oleh Abu Thalib. Abu Bakar dilindungi oleh keluarganya. Nah, lalu kayak Bilal bin Rabah, siapa yang melindungi? Ammar bin Yasir dan keluarganya, Khabbab bin Arad dan juga yang lain-lain. Ini Masya Allah, ini luar biasa itu. Nah, sekarang kapan munafik itu muncul? Waktu Rasulullah SAW baru datang ke Madinah, munafik juga belum ada. Nah, munafik ini muncul setelah Rasulullah menang dalam perang Badar. Jadi begitu Rasulullah sudah menang dalam perang Badar, Rasul dan umat Islam punya power. Maka baru muncullah orang-orang munafik. Nah, dia tokoh mereka ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, kita lihat ayatnya. Wa nazala fil munafiqina, dan turun tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu amanna, ada orang yang mengatakan kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, ai yaumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam, yakni hari kiamat. Sebab hari kiamat itu adalah akhir atau hari yang terakhir, yakni di dunia itu. Baik, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka atau bukanlah mereka orang-orang yang beriman. Ru'ya fihi ma'na man, dipelihara dengannya makna man. Wa fi dhamiri yaqul lafdhuha, ini maksudnya apa? Begini. Tadi di awal ayat wa minan nas man yaqulu. Di antara manusia itu ada man yaqulu, orang yang berkata. Nah, di sini kan mufrad, man yaqulu. Kalau banyak yaquluna gitu. Nah, kemudian tetapi di akhir ayat ini wa ma hum bimu'minin, dan bukanlah mereka orang-orang yang beriman. Kok jamak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ru'ya fihi ma'na man, dipelihara dengannya adalah makna dari kata man. Wa minan nasi man, meski di sini mufrad, kemudian di sini banyak, yaitu ru'ya fi ma'na man wa fi dhamiri yaqul lafdhuha, dan pada kata ganti atau dhamir, kalau dalam bahasa Arab ada dhamir yakni yang tersembunyi gitu ya.
Nah, situ ada yakul kan, di domir yang ada di yakul itu kan satu. Nah, itu lafduha, lafadznya. Jadi kok yakul? Ya karena lafadz man itu mufrad, maka man yakulu amanna, begitulah. Kemudian yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka menipu, yakni hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka menipu? Bi'ilhari khilafi ma abtanuhu, dengan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan? Minal kufri, yaitu kekufuran. Liyadfa'u anhum, karena mereka hendak membela dari diri mereka ahkamahud dunyawiyah, hukum-hukum dunyawiyahnya. Apa yang dimaksud hukum-hukum dunyawiyah? Ya kalau lahiriahnya mukmin kan tidak diperangi gitu. Dan seterusnya lah gitu. Wa ma yukhadi'un gitu. Jadi di sini Ibnu Jalaluddin Al-Mahalli sebutkan salah satu bacaan gitu. Jadi ada dua bacaan tentang ini, ada wa ma yakhda'un, ada wa ma yukhadi'un gitu. Nah, yang beliau sebutkan yang wa ma yukhadi'un illa anfusahum. Nah, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Di yang membaca yukhadi'un itu Imam Nafi' di antaranya. Kemudian Abu Amr. Lalu qori-qori yang lain itu kayak yang kita ikuti itu kan Imam Hafaz. Imam Hafaz membaca wa ma yakhda'un itu. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa yang mereka tipu diri mereka sendiri? Li'anna wabala khida'ihim, sebab akibat dari tipuan mereka raji'un ilaihim, akan kembali kepada mereka. Fayaftadihuna fid dunya, maka mereka akan terbuka, yakni kemunafikan mereka di dunia. Bagaimana terbuka? Bi'itla'illahi nabiyahu, dengan sebab Allah memberitahukan kepada nabinya ala ma abtanuhu, terhadap apa yang mereka sembunyikan di akhirat. Wa yu'aqabuna fil akhirati, dan mereka dihukum di akhirat. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak merasa, yakni tidak ya'lamun, tidak tahu anna khida'ahum li anfusihim, bahwa tipuan mereka adalah kembali kepada untuk diri mereka sendiri. Baik, sekarang menjelaskan tentang lafadz yukhadi'un. Jadi ada yang baca yakhda'un, ada yang wa ma yukhadi'un, wa ma yakhda'un. Jadi ada dua bacaan. Baik, beliau jelaskan wal mukhada'atu huna min wahid. Ini kalau dalam ilmu sharaf, kalau ada wazan fa'ala, nah, asalnya fa'ala, nggak apa-apa ya, sedikit sambil belajar apa sharaf. Jadi fa'ala ke fa'ala itu ada beberapa faidah itu. Dari fa'ala ke fa'ala, kayak boroba itu artinya memukul, tapi kalau ditambahi alif di tengahnya menjadi fa'ala atau boroba, itu adalah lil musyarakati bainat torfain atau lil musyarakati bainal itsnain, untuk menunjukkan persekutuan antara dua. Jadi boroba dan boroba itu beda. Kalau doroba Zaidun Amron, artinya Zaid memukul Amr. Tapi kalau doroba Zaidun Amron, Zaid berpukul-pukulan dengan Amr. Jadi musyarakah bainatnain. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, litta'diyah, untuk menjadikan fi'il itu muta'addi. Muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih. Apa kalau dalam bahasa Inggris? Transitive verb.
Jadi dari intransitive verb menjadi transitive verb itu dengan ditambah alif menjadi fa'ala. Jadi kayak af'ala. Contohnya afakallah itu sama dengan a'fakallah. Baik, kemudian kadang-kadang litaksir. Litaksir itu untuk memperbanyak gitu. Contohnya kayak fa'ala. Contohkan kalau kasaro itu artinya memotong, memecahkan. Tapi kalau kasaro itu memecah-mecahkan, ngancurin gitu. Nah sekarang contohnya adalah kata yang ditambahin alif dha'afa. Itu sama dengan dha'afa. Artinya melipat gandakan gitu. Jadi lit takthir yudha'ifu lahu, Allah melipat gandakan untuknya. Nah kadang-kadang maknanya sama dengan mujaradnya, fa'ala sama dengan fa'ala. Contohnya safaro, maknanya sama dengan safaro, bepergian. Nah demikian juga lafaz ini khoda'a dan khoda'a itu maknanya sama. Maka ayat tadi ada yang membaca yukhadi'un, ada yang membaca yakhda'un, itu maknanya sama. Jadi beliau jelaskan wal mukhada'atu huna min wahid, di sini dari satu saja. Contohnya aqabatul lissa, ka'aqabatul lissa, saya menghukum pencuri. Kenapa kok aqabtu? Nah, sama aja ya, aqabtul lissa, saya menghukum pencuri. Aqabatul lissa maknanya sama. Kemudian wa dzikrullahi fiha tahsin. Kenapa disebut Allah tadi yukhadi'unallah, mereka menipu Allah? Emang Allah bisa ditipu? Sedangkan Allah itu maha mengetahui isi batin manusia. Siapa saja Allah tahu, Allah itu khabir dan seterusnya. Kemudian kok di sini yukhadi'unallah, kok disebut Allah? Ini adalah tahsin, untuk memperindah saja. Yang sesungguhnya sih mereka nggak bisa menipu Allah. Maksudnya iya, dengan menjadi seorang munafik, maksudnya mereka hendak menipu Allah. Yukhadi'unallah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Saya lanjutkan, wa fi qira'atin wa ma yakhda'un. Di satu bacaan, yakni bacaan imam-imam yang lain selain Nafi', Ibnu Katsir dan juga Abu Amr, qari membaca wa ma yakhda'un, ya seperti yang biasa kita baca. Baik, kita ulangi lagi dari awal. Jadi orang-orang munafik itu di antara sifat mereka seperti ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Wa ma hum bimumin. Jadi mereka bohong. Nah, nifak atau kemunafikan itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Jadi ada nifak yang masuk ranah akidah. Nah contohnya ini. Nah munafik yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kemunafikan dari segi akidah, yaitu orang-orang yang pura-pura beriman padahal tidak. Nah ada juga orang tetap beriman tapi tukang bohong. Nah ini dosa besar, bohong itu dosa besar. Nah, itu tanda-tanda munafik, tetapi nifaknya amaliyah, nifak amali, jadi tidak masuk ke ranah akidah, orang tukang bohong. Ayatul munafiqi thalath dan seterusnya. Cuma batasnya tipis itu. Orang yang tukang bohong kadang-kadang dalam urusan akidah pun dia bohong gitu. Karena sudah ada sifat itunya apa? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Maka Nabi SAW perintahkan kita untuk jaga itu. Sebab gimana? Wah, ada seseorang itu jujur, wala yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa. Dia terus berusaha jujur, nanti dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Hatta yuktaba indallahi
siddiqon, hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yang sangat percaya atau yang sangat dipercaya. Nah, kemudian demikian juga bohong. Seseorang la yazalu yakdzib, dia terus bohong. Wa yataharral kadzib, dan membiasakan diri berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai orang yang tukang bohong. Jadi Nabi SAW juga pernah katakan gini, amanah itu Allah tanamkan fi jidri qulubir rijal. Amanah kejujuran itu Allah letakkan di sanubari orang-orang. Jadi ada orang-orang yang memang sudah punya bakat lah itu untuk jujur. Nah, kemudian fa'imu minal Qur'an wa alimu minas sunnah. Mereka tahu Al-Quran, mereka tahu as-sunnah. Nah, itu lebih jujur lagi. Nah, karena dia belajar. Kan kadang-kadang kita ketemu orang yang pinter agama juga enggak, tapi jujur. Nah, itu dia punya modal itu untuk jujur. Nah, lebih mudah baginya untuk membiasakan diri jujur. Tapi ada orang-orang yang enggak seperti itu. Udah kebiasaan bohong. Kebiasaan bohong susah tuh. Ngomong kalau nggak dicampur bohong nggak enak. Dibesar-besarkan, dikurang-kurangi, paling tidak begitulah. Baik, kita kembali ke ayat ini. Nah, ini diantara sifat orang-orang munafik. Nanti di ayat-ayat yang lain dijelaskan lagi sifat-sifatnya yang lain. Bahkan ada satu surah yang khusus bicara itu, yaitu surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah tentang orang-orang munafik. Di antaranya orang-orang munafik itu orang-orang yang wait and see. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang yang menunggu-nunggu kamu, ngeliat-ngeliat. Kalau umat Islam menang, dia di depan. Kalau umat Islam kalah, tuh gue bilang juga apa, dan seterusnya lah. Ini tipe-tipe munafik kita, munafik. Baik. Di ayat ini Allah katakan kenapa mereka bersikap nifak tadi, tujuannya hendak menipu Allah, mengelabui orang-orang beriman. Caranya adalah bi'idhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, yaitu dengan menampakkan yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka. Kemudian lihat fa'u anhum ahkamahud dunyawiyah, karena untuk menolak atau membela diri dari hukum-hukum duniawi. Maka orang-orang munafik ini dulu tidak diperangi. Ketika orang usul ke Rasul, ya Rasul, nggak diperangi. Tidak, nanti orang akan mengatakan qatala Muhammadun ashabah. Muhammad memerangi sahabat-sahabatnya sendiri. Jadi kalau diperangi nanti pasti begitu komentar orang lain. Maka Nabi tidak perangi, tetapi kalau kita lihat sikap Rasulullah SAW itu makin tegas terhadap orang-orang munafik, dan puncaknya ya ketika perang Tabuk. Nah, itu makin tegas setelah perang Tabuk. Sebelum perang Tabuk kan ada orang-orang munafik yang datang kepada Rasul. Ya Rasul, kami bikin masjid di Kuba. Nanti sholat ya. Ya, saya mau perang dulu. Begitu pulang dari perang Tabuk diberitahu oleh Allah, ternyata masjid itu sebagai markas untuk menyambut kedatangan tokoh kafir Abu Amir dari Syam. Ya, Allah yang memberitahukan nanti mau datang ke situ dan untuk memerangi umat Islam. Maka Rasul akhirnya justru menyuruh beberapa sahabat untuk membakar masjid itu. Nah, itulah Masjid Diror. Masjid Diror. Baik, kemudian ketika Rasul mau berangkat ke perang Tabuk, nah itu ada beberapa orang yang diantaranya ini dedengkotnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menggunjing Rasul. Dibilang ini orang mau memerangi Banil Asfar. Banil Asfar itu Romawi. Mana menang?
Sebelum-sebelumnya dia menang kan memerangi orang-orang Arab. Orang Arab itu nggak bisa perang. Nah, gimana kalau ada seorang Muslim komentarnya begitu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi katakan ke Ammar bin Yasir, panggil mereka. Dipanggil. Ngomong apa tadi? Enggak ngomong apa-apa. Nah, itu biasanya orang munafik begitu. Kalau sudah kepepet itu enggak, saya enggak ngomong begitu. Bukankah tadi ngomong begini? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main, bercanda. Jadi itu kebiasaan munafik. Kalau sudah kepentok, klarifikasi. Ya. Kemudian setelah itu turun ayat itu yang kalau ditanya mereka katakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kemudian Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah pantas Allah, ayatnya, Rasulnya kamu perolok? La ta'tadiru, jangan beralasan, jangan i'tidhar, jangan klarifikasi lah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Nah, salah seorang di antara mereka tadi begitu dengar ayat itu, dia minta ampun ke Rasul. Ya Rasulullah, istaghfirillah li. Mintakan aku ampun kepada Allah. Rasul sudah di atas kudanya, sudah mau berangkat perang. Nabi nggak hiraukan. Kenapa? Biasanya Nabi mudah sekali kalau ada orang minta maaf. Ini kok tidak? Sebab tidak mudah. Tobatnya orang munafik itu tidak mudah. Sampai tali kendali kuda Rasul dipegang, Rasul tetap jalan dan keseret-seret. Lalu dia berdoa, ya Allah, sudah turun ayat yang taksyairu minhal julud, kulit menjadi merinding, hati menjadi takut. Mendengar ayat tadi kan ngeri kan? Qad kafartum ba'da imanikum. Maka faj'al wafati qatlan fi sabilik. Jadikan kematianku terbunuh di jalanmu, hatta la yaqula ahad, hingga tidak seorang pun yang mengatakan ana ghassaltuh, ana kafantuh, ana dafantuh. Dulu aku yang mandikan dia, dulu aku yang kafankan dia, dulu aku yang kuburkan dia. Terus orang ini akhirnya daftar perang sepeninggal Rasul dan jenazahnya hilang, nggak ketahuan. Maka banyak ulama berpendapat insya Allah tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya orang-orang munafik itu kalau mau tobat diterima, cuma jarang. Karena udah kebiasaannya begitu, lihat anginnya kemana nih? Angin ke ngulon, ngetan. Jadi tergantung nih apa. Tapi ada juga yang taubat seperti tadi. Baik, jadi saya lanjutkan ayatnya. Wa ma yakhda'un atau wa ma yukhadi'un illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah, mengelabui orang-orang yang beriman, padahal yang sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa? Li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim. Karena akibat dari tipuan mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Fayaftadihun, terbuka sudah rahasia mereka fid dunya, di dunia, bi'itla'illahi nabiyahu, karena sebab Allah memberitahukan kepada nabinya alama abtanuhu, terhadap apa yang mereka sembunyikan, wa yu'aqabuna fil akhirah, dan di akhirat mereka dihukum oleh Allah, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Justru orang-orang munafik itu kalau kita lihat di surah An-Nisa itu, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, di lapisan terbawah dari neraka, karena lebih menyusahkan umat Islam ketimbang orang kafir. Kalau orang kafir kan memposisikan diri di luar umat Islam, jelas lah. Nah, ya sampai sekarang lah yang suka ngata-ngatain, jelek-jelekin Islam di media sosial tuh bukan non muslim. Non muslim tahu lah mereka. Biasanya kan yang ngaku Islam kan ya, tapi ngejelek-jelekin Islam, itu tanda sebetulnya siapa mereka itu. Kelihatan kebuka dikit, nggak taunya orang kiri. Oh pantesan gitu ya. Kadang kita kok kayak
penampilannya kayak ustadz, kadang kayak intelektual, kayak ini siapa nih orang, ternyata ya ke sana. Masya Allah ya sekarang sekarang bebas, jadi orang Masya Allah ya. Nah, mungkin sih kalau yang tua-tua kayak saya, Pak Haji, Pak Jawa ini ngalamin lah zaman dulu. Anak-anak sana kan nggak tahu, nggak tahu dijejali dengan apa, dikesankan seolah-olah PKI itu ini. Nggak tahu, ternyata memang nggak tahu. Pemikiran Tan Malaka diangkat-angkat sekarang. Madilog, materialisme, dialektika, logika. Saya Bang Di ini kok kenapa kok ini diangkat-angkat? Saya berpikir ini kalau menurut saya apa? Saya Tan Malaka itu tertarik dengan komunisme, tapi dalam hatinya dia berat untuk meninggalkan Islam. Nah maka dalam pemikiran itu kan berusaha untuk mensinkronkan, itu mana bisa? Air dicampur dengan minyak ya nggak bakal ketemu lah. Ya, mau dipaksa-paksakan juga nggak ketemu. Nah sekarang angkat-angkat lagi itu. Oh nggak tahu guys sejarahnya PKI dulu seperti apa. Taunya waktu setelah 66 aja. Sebelumnya bagaimana? Nah, saya masih kecil tuh diajak sama ibu saya kalau peringatan hari ulang tahun RI itu zaman dulu kan datang ke alun-alun. Saya ngeliat perempuan-perempuan pakai apa? Celana waktu itu masih tabu lah. Pada bawa senapan baris. Siapa tuh Bu? Oh iku iku Girwani. Jadi sebetulnya waktu itu kalah selangkah ya habis kita, mereka sudah siap semua. Nah baik, jadi anak muda kita nggak tahu itu atau yang dibaca yang begitu-begitu, yang suka memaparkan siapa? Orang Islam juga. Nah, Islam kok pro PKI mana sih ini? Islam orang PKI aja nggak sok Islam ya, orang Islam sok PKI. Baik saya lanjutkan. Jadi harus hati-hati di sini karena mereka bisa pakai baju apa saja. Nah apa yang membuat mereka menjadi orang-orang munafik itu? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Syakkun wa nifaqun. Yaitu keraguan dan kemunafikan. Nah sekarang syak, ragu. Ya, sebab di satu ayat Allah katakan orang-orang munafik itu mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Terombang-ambing di antara itu, tidak kepada mereka yang ini, tidak juga kepada mereka yang itu. Jadi kesini enggak, kesini kagak, nggak jelas. Syak, ragu, dan wait and see seperti yang tadi sudah kita bahas. Alladzina yatarabbasuna bikum wa nifaq. Ini penyakitnya. Ini penyakit nih sikap munafik. Kalau mukmin kan tegas. Ya saya beriman, apapun resiko yang saya hadapi saya siap gitu. Fahuwa yumridu qulubahum. Nah hal ini atau penyakit ini membuat sakit hati mereka, yakni melemahkannya gitu. Fazadahumullahu maradan, lalu Allah tambahi mereka dengan maradan, dengan penyakit. Apa itu? Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi, yaitu apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an, karena mereka kufur. Jadi setiap turun ayat Al-Qur'an makin nggak senang gitu. Jadi fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun, dan bagi mereka siksa yang alim, yakni yang mu'lim, yang menyakitkan, bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka bohong. Itu yang biasa kita baca. Tapi ada juga satu bacaan bima kanu yukadzibun, dengan mereka mendustakan. Kalau yukadzibun yakni mendustakan, Nabiullah. Wabit takhfif dibaca juga yakdzibun, bukan yukadzibun, yakni bohong.
bohong fi qaulihim, yaitu tentang kata-kata mereka amanna, kami telah beriman. Jadi mereka mengatakan beriman tetapi tidak, nah berarti mereka bohong. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni ailiha ula, yakni kepada mereka itu, yaitu orang-orang kafir, la tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Apa yang dimaksud berbuat kerusakan? Bil kufri, yakni dengan kekufuran. Mereka kufur itu adalah ifsad, berbuat kerusakan, wa ta'wiqi, dan menghalang-halangi anil iman, dari iman. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yakni jangan kufur, jangan menghalang-halangi manusia dari iman. Qalu, mereka katakan, innama nahnu, hanyalah sesungguhnya kami, muslihun, orang-orang yang berbuat islah. Jadi alasannya begitu. Kalau dibilang jangan berbuat gitu dong, jangan buat kerusakan, kami kan islah, kesini baik, kesini baik. Iya, tapi harus jelas orang itu bukan setengah Islam setengah kafir, itu nggak jelas namanya. Innama nahnu muslihun, ai walaisa ma nahnu fihi bifasadin, yakni yang kami berada padanya ini atau sikap kami ini bukanlah fasad, bukan kerusakan. Baik, kemudian qala Allah Ta'ala raddan alaihim, Allah Ta'ala berfirman untuk membantah mereka. Ala, ketahuilah, ala itu litambih, untuk memberikan peringatan. Ala, ketahuilah, innahum humul mufsiduna, sesungguhnya mereka humul mufsiduna, merekalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, tetapi la yash'urun, mereka tidak merasa, yakni bidzalika, tidak merasakan hal itu. Baik, sampai dengan ayat ini, ayat 12, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadholu, silakan. Ya, silakan Pak Ji, silakan. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Kan tadi tentang orang-orang kafir itu yang khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas itu. Ya, sebenarnya kalau tentang takdir itu Nabi katakan i'malu, berbuat saja. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya nanti akan dimudahkan kepada, gampangnya kepada takdirnya lah gitu. Nah, kemudian ya, tapi sebenarnya ada sebabnya semuanya. Kenapa mereka ditutup hatinya? Ya mereka sendiri sebenarnya yang menutup hati mereka. Seperti saya contohkan, Kaisar Heraklius karena takut kehilangan jabatan. Abu Jahal karena kedengkiannya, karena kesombongannya. Yahudi juga karena kedengkiannya, karena kesombongannya. Tapi yang tidak ada unsur ini itu ya terima Islam, meski pada awalnya memusuhi. Kayak Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kan sportif dia. Maka begitu dengar ayat Quran ya dia langsung terima, meski dia keras. Amr bin As juga begitu. Waktu masih kafir dia katakan, manusia paling saya benci ya Rasul. Kalau bisa saya bunuh. Tapi begitu Allah kasih hidayah, berubah dong.
manusia yang paling saya cintai adalah Rasulullah. Begitu cinta saya, begitu hormat saya kepada Rasul, saya tidak berani lagi menatap wajahnya. Sehingga kalau kamu bertanya tentang sifat Rasul, saya nggak bisa jelaskan itu, karena dia nggak pernah, sejak itu nggak pernah menatap wajah Rasul. Nah, orang kayak begini kan biar keras tapi sportif. Jadi yang tadi itu memang ada sumbatnya beda-beda tadi. Ada yang karena pertemanan, kayak Ubay bin Khalaf itu karena persahabatan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid, sudah masuk Islam. Uqbah katakan, wajhi wa wajhuka haram saya bertemu kamu. Hatta tabsuqa ala wajhi Muhammad, hingga kau ludahi wajah Muhammad. Nah, itu karena berarti dia lebih dekat pertemanannya ketimbang imannya. Nah, sedangkan kayak Bilal, kayak lain rupanya tidak ada itu yang menghalang-halangnya. Nah, itu diantara tutup-tutup yang menutupi mereka sehingga kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ya hak Allah memang untuk kasih petunjuk, tapi sebenarnya kita pelajari bisa ada karakter orang yang mudah dapat petunjuk dan yang tidak, itu memang berbeda. Wallahu a'lam, insyaallah begitu Pak. Ya, silakan. Munafik. Ya. Orang munafik ini kan yang tadi disampaikan tidak Nabi Muhammad. Ya. Karena memang bercampur. Betul. Tidak dimusuhi. Ya. Yang sebetulnya ini kan sangat-sangat bahaya. Kan? Ya. Dia berpura-pura jadi Islam, Ya. dia musuh Islam. Ya. Kadang-kadang dia mengadu domba. Ya, betul. Mungkin juga bagaimana perbedaan itu antara munafik dengan musyrik, karena kalau kita lihat dengan berarti kan sebetulnya tidak percaya juga kepada Tuhan. Ya. Musyrik juga mungkin. Ya, betul. Anunya gitu, kelakuannya. Ya. Menduakan Tuhan, apa segala macam. Gimana perbedaannya? Ya, kalau yang munafik tadi pura-pura muslim. Jadi dia tidak menampakkan kekufurannya. Tidak menampakkan kekufurannya. Nah, kemudian apa dibiarkan sama Rasul? Ya, awalnya. Tapi makin kesini Rasul makin tegas, sehingga setelah perang Tabuk itu tidak lagi mereka diizinkan untuk ikut perang, itu diantaranya. Lalu kayak tokoh munafiknya itu Abdullah bin Ubay bin Salul, habis perang Tabuk gak lama kan meninggal. Dia meninggal, anaknya datang. Anaknya namanya Hubab. Siapa engkau? Saya Hubab. Anta Abdullah. Engkau Abdullah. Hubab ismu syaitan. Hubab itu nama setan. Jadi sejak itu anaknya juga dipanggil dengan sebutan Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Mau apa? Minta gamismu ya Rasul. Bapak saya meninggal. Buat mengkafan bapak saya. Karena anaknya ini beriman, Nabi kasih untuk penghormatan terhadap anaknya. Kemudian sholatkan ya Rasul ya. Iya. Nabi sholatkan menurut riwayat yang lebih kuat itu disolatkan. Lalu turun ayat yang wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan kau sholatkan seorang pun di antara mereka yang mati selamanya. Jadi sejak itu Nabi tidak lagi mensolatkan orang-orang yang jelas kemunafikannya. Sebab munafik ada dua. Ada munafik yang jelas tanda-tanda kemunafikannya, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak ini ya memang kita harus waspada, karena gimana orang nggak kelihatan. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul kan kelihatan, provokasinya jelas, ininya jelas dan seterusnya. Yang memprovokasi umat Islam dalam perang Uhud sehingga sepertiga kembali itu juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, terhadap yang tidak jelas ini bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu. Dan ada seorang sahabat yang dikasih tahu rahasia besar ini, itu Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman dikasih tahu oleh Rasul, si fulan itu munafik. Kenapa tidak dibuka saja oleh Rasul? Karena tidak ada bukti yang tampak. Nah,
Kalau itu dibuka oleh Rasul nanti kita jadikan ikutan, asal curiga sama orang ini munafik, ini orang kan bahaya juga. Padahal belum tentu orang yang kita sebut munafik itu benar-benar munafik. Maka setelah itu Umar pernah datang ke Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, aku termasuk orang yang disebut Rasul tidak? La wala uzaki ahadan ba'dak. Tidak, dan aku tidak akan membersihkan nama siapapun selain engkau. Jadi kalau selanjutnya setiap orang bertanya kan kebongkar juga. Nah, cuma yang dilakukan Umar begini. Sepeninggal Rasul, kalau ada orang meninggal yang Umar ragu, ini orang mukmin apa munafik? Yang dia perhatikan Hudzaifah bin Yaman. Kalau Hudzaifah sholat, oh berarti mukmin. Tapi kalau Hudzaifah nggak sholat, Umar juga tidak sholat. Jadi memang paling berat sampai sekarang juga menghadapi yang munafik. Kalau yang munafiknya jelas itu gampang lah. Dia udah jelas pernah ngomong begini. Tapi yang nggak jelas ini kita harus hati-hati aja. Hati-hati. Nah, insya Allah begitu Pak Haji. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.